tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Shalom jemaat muda, pernahkah kamu berpikir, apa ya bakatku? Atau apa minat yang aku punya? Atau apa panggilan Tuhan dalam hidupku? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Youth Ministry GKI Gading Serpong akan mengadakan Shape, serangkaian kelas untuk menggali minat, bakat, dan panggilan hidup dalam memasuki dunia kuliah. Dalam kegiatan ini akan ada tes minat bakat dan konsultasi bersama psikolog, penggalian tujuan hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani, dan juga diskusi dengan para mentor untuk menentukan universitas dan jurusan kuliah. Pendaftaran hanya dibuka sampai tanggal 30 September. Keterangan lebih lanjut bisa dicek di poster di samping. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sakramen Perjamuan Kudus GKI Gading Serpong akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 secara live streaming pada kebaktian pukul 9 WIB dan 17 WIB. Umat dapat melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara online melalui kebaktian live streaming pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB. Jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan hati dan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dan mengikuti rangkaian ibadah live streaming dengan tepat waktu. Karena bagian sakramen perjamuan kudus ini tidak akan direkam dan tidak akan disiarkan ulang. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Apa yang harus dipersiapkan di rumah masing-masing? Siapkan anggur perjamuan atau dapat pula menggunakan teh atau air putih dengan takaran 1-2 teguk sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat sekalian, siapkan potongan roti tawar untuk 1 suapan sebanyak sejumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Pemimpin keluarga atau anggota keluarga tertua bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Jika kondisi orang tertua tidak memungkinkan dikarenakan sakit atau alasan kesehatan, maka dapat ditentukan yang tertua di antara anak-anak untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus. Demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagi namamu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu sepanjang hidupku. Pujian dan hormat akan kunaikkan ke hadirat-Mu. Marilah memuji, menyembah, bermazmur bagi namanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, fokus ibadah dan pelayanan adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita pada hari ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Firman Tuhan ini menjadi dasar tema kebaktian kita pada hari ini, yaitu jangan munafik. Melalui tema ini bersama-sama kita akan belajar memahami bahwa ibadah yang dilakukan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk memperoleh pujian dari orang lain. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila Dia rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur?
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kemunafikan merupakan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita sering tidak menyadarinya terjadi dalam hidup kita. Dalam melayani, kita sering resah dan terganggu dengan apa kata dan pendapat dari orang. Daripada kita menjaga hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Marilah kita dengan kerendahan hati memohon anugerah pengampunan Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Kami datang kembali ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami, memohon pengampunan atas setiap kemunafikan kami dalam melayani Engkau. Kami seringkali sibuk memikirkan kepuasan hati kami dan kepuasan orang lain. Kami sibuk oleh pikiran kami untuk menyenangkan hati manusia dibandingkan dengan menyenangkan Engkau. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Ya, kami memohon anugerah pengampunan-Mu atas setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang percaya dan berketetapan hati untuk diperbaharui di dalam Kristus, terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 3 ayat 11 yang demikian bunyinya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku.
Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kami boleh berdoa, bersekutu bersama, kendati pun hanya melalui online, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan penerangan bagi kami. Biar Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus yang menguduskan, mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka lihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke-6, serta ayat yang ke-16 sampai 18, membicarakan 3 hal yang sudah dekat dengan kita, yang sudah familiar di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberi sedekah atau persembahan, berdoa, dan juga berpuasa. 3 hal ini, memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, itu adalah suatu hal yang sudah biasa dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan, ketika Tuhan membicarakannya, Dia kaitkan dengan 2 kata, yaitu jangan dan munafik. Jadi Tuhan mengatakan ketika kita berdoa, ketika kita memberi sedekah, ketika kita berpuasa, jangan munafik. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Jadi janganlah engkau melakukannya seperti orang munafik. Kemudian ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya,
supaya mereka dilihat orang. Di sini juga dikatakan jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Ayat ke-16 juga dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Di sini juga dikatakan jangan kita melakukannya dengan seperti orang munafik. Baik di dalam memberi sedekah, baik di dalam berdoa, baik dalam berpuasa. Dikatakan jangan kita melakukannya seperti orang munafik. Saudara, kata munafik yang dipakai dalam Alkitab adalah hipokristai. Ya. Hipokristai ini artinya apa, saudara? Hipokristai ini adalah suatu istilah yang dipakai untuk seorang aktor. Ya, seorang yang pandai memainkan peran. Dan ketika dia memainkan peran itu, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Saudara, kata hipokrita inilah yang dipakai untuk orang-orang munafik. Orang yang pandai berperan. Orang yang tidak cocok antara apa yang dikatakan mereka dengan praktek hidup mereka. Yang itu seorang yang mengatakan suatu hal dan melakukan hal yang lain. Sedangkan kata munafik dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Saudara, inilah munafik. Kita sebagai orang percaya dikatakan jangan munafik. Kita hari ini membahas tema ini, jangan munafik. Dari firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang seperti orang munafik. Khususnya di dalam kita memberi sedekah, ketika kita berdoa, ketika kita memberikan, ketika kita berpuasa. Tuhan Yesus mengatakan janganlah kita seperti orang munafik. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah seperti orang munafik. Mereka mencanangkan di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Rupanya pada saat itu ada orang ketika mereka memberikan sedekah, mereka sudah suka mencanangkannya. Mereka membicarakannya di tempat umum supaya orang tahu, supaya orang memuji mereka. Saudara, kebiasaan seperti ini bisa saja terjadi pada kita, pada orang-orang masa kini. Ketika kita memberi sesuatu, kita suka untuk menceritakan kepada orang lain supaya orang lain tahu. Baik kita menceritakan secara pribadi, kita menceritakan melalui media massa, atau kita melakukannya dengan harapan ketika kita memberi, maka nama kita ditulis besar-besar di sana. Saya ingat ketika saya ikut mengambil kuliah dalam program doktoral saya, pada suatu waktu kami diskusi bersama dengan teman-teman berkenaan dengan persembahan. Dan ketika itu ada seorang rekan saya, seorang pendeta dari suatu gereja. Dia mengatakan di gereja kami persembahan itu biasanya jemaat itu memberinya itu susah, sehingga gereja kami defisit. Dan teman yang lain mengatakan bagaimana untuk mencukupi. Oh, gereja kami punya satu trik, yaitu untuk 1 tahun kami mengadakan beberapa kali basar. Jadi ketika basar itu semua orang memberi lebih banyak. Yang lain tanya kenapa? Karena pada saat basar itu jemaat disuruh membawa sesuatu untuk dijual, ya, dan segala hasil penjualan itu diberikan ke gereja. Pada saat itu barang yang murah juga dapat ditawar dengan mahal. Kenapa? Karena namanya disebut-sebut. Bahkan dia menggunakan kata yang mungkin cukup mengagetkan kami. Dia katakan 1 botol aqua saja ya bisa dijual 500.000. Saya katakan, oh iya, yang penting namanya disebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga seperti itu? Kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kita. Orang-orang munafik seperti itu ketika mereka memberi sesuatu, mereka canangkan di depan umum, di lorong-lorong jalan. Mereka sampaikan itu kepada orang banyak di rumah-rumah ibadat supaya diketahui oleh orang lain, supaya dipuji. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Jadi ketika mereka berdoa, tujuannya apa? Supaya dilihat orang, orang puji. Kita juga mungkin bisa seperti itu. Kita berdoa seharusnya ditujukan kepada Tuhan.
Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita menyembah Tuhan. Di dalam doa itu kita memuliakan Tuhan. Di dalam doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita memohon kepada Tuhan. Tapi seringkali di dalam doa secara tidak sadar kita melakukannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk orang lain, untuk dilihat orang lain, didengar orang lain. Bisa dalam pengertian dipuji orang, tapi mungkin dalam motivasi yang lain. Ada seorang anak kecil, ya, dia berdoa di dalam kamar, tapi dia buka kamarnya lebar-lebar. Kemudian dia berdoa dengan keras sekali. Dia mengatakan, Tuhan, tolong saya, berikanlah kepada saya sebuah sepeda, seperti sepeda si Andi, sepeda mini warna merah, sepeda yang baru. Ketika itu kakaknya lewat dan mendengar adiknya berdoa. Kemudian dia melihat, ya, setelah selesai adiknya berdoa, dia bertanya, Di, kamu doa gak usah keras-keras, doa pelan-pelan juga Tuhan dengar. Kalau doa ya masuk kamar, tutup pintu. Kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga dengar. Tetapi adiknya itu mengatakan, iya Tuhan dengar sih dengar, tetapi nenek kan gak dengar. Saudara, ketika dia berdoa rupanya bukan untuk Tuhan, tetapi dia berdoa supaya didengar oleh neneknya, supaya neneknya yang berikan sepeda untuk dia. Saudara yang kekasih, di dalam hal lain juga, di dalam hal berpuasa, Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu berpuasa, janganlah berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Saudara, berpuasa suatu tindakan keagamaan, suatu berpuasa sebenarnya suatu relasi kita dengan Allah. Kita berpuasa karena kita mau menyiapkan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak memikirkan yang lain, tetapi kita memikirkan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Kita menjalin relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Tetapi seringkali orang melakukan puasa tidak seperti itu. Dia melakukan puasa hanya sebagai rutinitas, melakukan puasa hanya sebagai kewajiban, melakukan puasa untuk dilihat orang. Oh, dia ini orang saleh, dia ini orang yang berpuasa, oh dia ini orang yang rajin beribadah. Saudara yang kekasih, Alkitab mengatakan jangan seperti itu. Kalau kita melakukan untuk dilihat orang, kita sudah menerima upahnya. Apa yang salah dengan orang-orang yang munafik ini? Baik dalam hal mereka memberi sedekah, dalam hal mereka berdoa, dalam hal mereka memberi berpuasa. Saudara, setidaknya kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, mereka melakukannya untuk dilihat orang. Jadi motifnya adalah supaya mereka dapat dilihat orang, supaya dapat dipuji orang. Tuhan Yesus mengatakan, kalau memang seperti itu, mereka sudah mendapat upahnya, yaitu dari manusia dan bukan dari Allah. Dan hal yang lain, mereka melakukannya tidak keluar dari hati. Mereka sedang bersandiwara seperti seorang aktor yang sedang memerankan sesuatu. Mereka pura-pura hidup saleh, rohani, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dan mereka memberikan sedekah, berdoa atau berpuasa adalah untuk memuaskan ego mereka dan untuk keangkuhan diri mereka. Sama sekali bukan karena relasi mereka dengan Allah, dan bukan pula sebagai wujud kasih mereka, syukur mereka, dan kehendak mereka untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak, tetapi untuk memuaskan ego mereka dan keangkuhan mereka. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kepada kita, jangan munafik. Bukan hanya dalam doa, bukan hanya dalam puasa, bukan hanya dalam memberikan sedekah, tetapi dalam seluruh hidup kita. Kita mohon Tuhan tolong kita, janganlah menjadi orang munafik, orang yang berpura-pura, orang yang bermuka dua. Apa yang keluar dari mulut lain dari hati. Terlebih lagi ketika kita melakukan tindakan atau perbuatan agama kita. Jangan munafik. Biarlah Tuhan tolong kita ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Biarlah Tuhan tolong kita ada suatu kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Ada suatu kehidupan yang menyerahkan seluruh hidup kita untuk diubah oleh Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan dari dalam keluar.
Sehingga kehidupan kita itu benar-benar menjadi kehidupan yang baru. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang ada dalam dia, dia adalah orang yang dia sudah perbaharui. Dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17 juga dikatakan barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memang kita diselamatkan karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Tetapi kita harus ingat, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan ciptakan baru kita dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Biarlah Tuhan mau kita terus menolong kita agar kita dapat diperbaharui dari hari ke hari. Seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita diperbaharui. Dan kita sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan, kita mau senantiasa memuliakan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena itu, biarlah kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita mau diperbaharui dalam budi kita, agar kita semakin mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya di luar saja, tetapi dari dalam diri kita. Kita mengerti kebenaran, kita mengasihi Allah, mengasihi kebenaran, dan kita mau lakukan itu dalam seluruh hidup kita. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong kita agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Tuhan Yesus mengajarkan tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa dengan cara yang benar, tidak seperti orang-orang munafik. Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan memberi sedekah, enggak. Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan berdoa, tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan berpuasa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apabila engkau memberi sedekah, apabila engkau berdoa, apabila engkau berpuasa. Jadi berdoa, berpuasa, memberi sedekah itu adalah suatu bagian yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam melakukannya, kita harus melakukannya dengan benar. Jangan seperti orang-orang munafik. Bagaimana kita melakukannya dengan benar? Tuhan mengajarkannya agar kita melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Ini yang pertama-tama kita harus lakukan. Kita melakukan memberi sedekah, berpuasa, dan juga berdoa. Kita lakukan seturut dengan firman-Nya. Biarlah Tuhan tolong kita. Sebagai orang percaya, kita mau belajar firman Tuhan dengan baik. Jadi dalam melakukan dalam hidup kita, kita tidak hanya melakukannya menurut kehendak kita, untuk kesenangan kita, tetapi kita mau melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang mau terus belajar kepadanya. Dan kedua, dalam kita melakukannya, lakukanlah untuk Tuhan. Prodeo, kita mau melakukannya untuk Tuhan kita, bukan untuk dilihat orang. Firman Tuhan katakan kepada kita, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kita sebagai orang-orang yang telah beroleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita mau senantiasa memiliki hati yang ditujukan kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kewajiban agama kita, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita memberikan sedekah, bukan untuk dilihat orang, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi itu bukan hanya kita lakukan sebagai satu kewajiban yang memberatkan. Itu kita bukan hanya lakukan agar orang lihat kita adalah orang beragama, orang yang saleh. Bukan. Tetapi kita lakukan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan yang telah mengaruniakan anugerah yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan memberkati kita. Tuhan yang senantiasa mau kita hidup di dalam Dia. Jadi kita melakukannya untuk Tuhan dan di dalam Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, dalam persekutuan intim kita dengan Tuhan. Bila Tuhan berkati kita semua.
Dan selanjutnya Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita dapat melakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Tidak seperti orang-orang munafik. Mereka melakukannya untuk dipuji orang, untuk dilihat orang. Kenapa? Di dalam hati mereka ada kesombongan. Di dalam hatinya ada pementingan diri sendiri. Di dalam hati mereka tidak ada ketulusan. Tetapi Tuhan mau ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan sedekah, kita lakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab orang ketika melakukannya dengan tinggi hati, gak berkenan kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan pernah menjelaskan kepada kita, di mana Tuhan Yesus menceritakan ada 2 orang yang datang ke bait Allah. Satu orang Farisi, satu pungut cukai. Orang Farisi itu mungkin dari sudut manusia, dia jauh lebih baik dari pungut cukai ini. Dia seorang rohaniwan. Dia banyak tahu tentang Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Dia melakukan banyak sekali kebajikan agama. Dia datang ke hadapan Tuhan dengan menagahkan kepalanya kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Dia kemudian menjelaskan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan hal-hal yang buruk yang tidak dia lakukan. Dan dia mengatakan dia tidak seperti pungut cukai itu. Dia bangga karena dia tidak sama seperti semua orang yang lain. Dia orang yang baik, dia orang yang saleh. Tetapi pungut cukai itu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hancur hati. Dia nggak berani menegakkan kepalanya ke langit. Dia hanya menundukkan kepala dan memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini." Itulah doanya. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus katakan, orang ini pungut cukai ini pulang dan dibenarkan, sedang orang lain itu orang Farisi itu tidak. Saudara, Tuhan mau kita datang seperti orang berdosa, seperti pungut cukai itu. Karena kita tahu kita semua adalah orang berdosa. Kita gak layak di hadapan Tuhan. Segala kebajikan, segala perbuatan kita, segala perbuatan kesalahan kita, kegiatan agama kita, gak ada yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hanya mengandalkan itu saja, mengandalkan jasa kita, perbuatan saja, tidak. Kenapa? Kita adalah orang berdosa. Segala perbuatan baik kita, segala kesalahan kita hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, atas kemurahan Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita adalah orang berdosa, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Kita telah diselamatkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih melawan Allah, seteru Allah, ketika kita seharusnya dimurkai oleh Allah. Pada saat itu Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan kepada kita karunia dalam Kristus Yesus. Kita ditebus, diselamatkan, kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan semata-mata karena perbuatan kita, namun hanya karena anugerahnya, hanya karena kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman. Oleh karena itu enggak ada yang kita bisa megahkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Memang manusia ketika memiliki sesuatu yang lebih, mungkin karena dia lebih pintar, mungkin karena dia lebih kaya, mungkin karena dia lebih banyak pengetahuan, mungkin karena dia lebih banyak keahlian, mungkin karena dia lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya. Sehingga dia merasa hebat, dia merasa lebih daripada yang lainnya. Bahkan dia merasa dia lebih di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, yang telah memberikan anugerah kepada kita, tidak berkenan akan hal itu. Biarlah Tuhan tolong kita senantiasa datang dengan tulus, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita memberi sesuatu, kita lakukan dengan tulus, dengan kerendahan hati. Baik ketika kita berdoa, berpuasa, memberi sedekah, atau melakukan yang lain. Saudara, Tuhan menghendaki agar di dalam hidup kita ada keselarasan antara apa yang di dalam dengan yang luar. Apa yang kita katakan dan perbuatan kita, apa yang ada di pikirkan kita, perkataan kita dan perbuatan kita, semuanya menyatu. Untuk itu memang tidak gampang, saudara. Tetapi bukannya tidak mungkin, karena Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, mau terus memperbaharui kita di hadapan Tuhan.
Biarlah kita senantiasa mau datang hadapan Tuhan untuk Tuhan introspeksi. Kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau dalam pikiran kita, hati kita, perbuatan kita ada yang salah, kita mohon ampun dan kita mohon Tuhan terus perbaharui hidup kita. Dan kita mau dengan hati yang penuh pertobatan senantiasa dalam kepada Tuhan. Dan kita mau memberi diri kita untuk terus Tuhan perbaharui. Sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan tolong kita agar hati, pikiran dan juga perbuatan kita Tuhan terus perbaharui, agar ada satu perubahan, bukan karena polesan di luar saja, tapi satu perubahan dari dalam yang nyata keluar. Tuhan tolong kita tidak menjadi orang-orang munafik, tetapi kita mau menjadi orang yang terus diperbaharui Tuhan. Ada satu pembaharuan dari dalam keluar. Karena dalam hidup kita terus diperbaharui, karena ada Tuhan di dalam kita, ada rohnya di dalam kita. Dari hidup kita dapat muncul buah, antara yang buah Roh Kudus. Karena kita diperoleh Tuhan, dari perkataan kita ada perkataan yang baik. Jadi yang kita pikirkan, yang kita katakan ada yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Demikian juga dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Kita adalah seperti kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Ketika orang melihat kehidupan kita, apakah yang dilihat adalah kemunafikan, atau dia melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita? Apakah dia melihat kasih Allah yang begitu besar? Karena kita sudah menerima kasih, dan kita mau berterima kasih, dan kita mau membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Dan kita mau mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Ada satu perubahan dari dalam keluar, karena kita bersyukur Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita juga telah memberikan rohnya tinggal dalam kita untuk menolong kita dapat mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran dan diubah oleh kebenaran. Dan Tuhan juga telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita bisa baca dan renungkan senantiasa. Dan ada roh yang memimpin kita untuk mengerti dan melakukannya. Dan kita tahu bahwa firman Allah ini adalah tulisan yang Tuhan ilhamkan, yang bermanfaat bagi kita, baik untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin kita dalam kebenaran. Tuhan pimpin kita, jangan munafik, tetapi kita mau hidup sebagai orang yang benar, karena kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang benar dari dalam keluar. Orang yang terus diperbaharui sehingga hidup kita memuliakan Allah dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ingat, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jalankan peranmu dengan baik untuk kemuliaan Allah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita ambil waktu berdoa bersama. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengadakan pelantikan Forum Kerjasama Penabur Kerohanian. Sebagai Gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu, termasuk di dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara-saudari kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus FKPK, Forum Kerjasama Penabur Kerohanian. Forum ini merupakan wadah kerjasama antara sekolah BPK Penabur dengan GKI di sekitarnya, antara lain GKI Gading Serpong, GKI Sutopo, dan GKI Perumnas. Marilah kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudari kami ke dalam pelayanan FKPK. Teguhkanlah saudara-saudari kami ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama-nama dari saudara-saudari yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Bapak Hendra Cipta Mulyana, penasehat. Ibu Eviana Rosita Tambunan, penasehat. Bapak Pendeta Andreas Luanka, penasehat. Bapak Pendeta Santoni, penasehat. Bapak Pendeta Jimer LJ Saragi, penasehat. Ibu Pendeta Suryati Ambasari, penasehat. Bapak Nugroho Budi Santoso, anggota. Penatua Sigit Hascarya, anggota. Penatua Irving Gultom, anggota. Kepengurusan dan anggota. Ferry Marwati, Ketua 1. Hebron Winter Pamaselah, Ketua 2. Karmila, Sekretaris 1. Budiasi, Sekretaris 2. Titis Sandra Riasti, Bendahara 1. Nataliana, Bendahara 2. Martalena Sinaga, anggota. Dewi Widyananda, anggota. Kristina Tarigan, anggota. Retna Ningsi, Koordinator AGS. Sapti Pratiwi, anggota. Dede Spekta Ardanandi, anggota. Josita CHB Sinamnu, anggota. Rupida Siahaan, anggota. Clarita Tule, anggota. Yopi Tobrianto, Koordinator PGS. Septiana Kurniasari, anggota. Dewi Kurniawati Wacana Tobondo, Koordinator TKK dan DGS. Oktarini Widyastuti, anggota. Kristina Priastuti, anggota. Panondang Berwibawa Sinaga, anggota. Dwi Wahyuningsi, anggota. Novita Indria Sari, anggota. Demikian nama Bapak, Ibu, saudara-saudara sebagai pengurus. Walaupun saat ini menghadiri pelantikan ini secara virtual, saya mengundang saudara-saudari, Bapak Ibu yang akan dilantik untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudari
yang akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudari dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudari. Karena itu berjanjikah saudara-saudari untuk melakukan pelayanan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudari? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang akan dilantik diharap tetap berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudari sebagai pelayan Tuhan, khusus sebagai pengurus FKPK. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara-saudari adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami agar kami tidak menjadi orang seperti orang-orang munafik. Biarlah Tuhan tolong kami agar dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami dalam memberikan sesuatu, ketika kami berpuasa berdoa, kami dapat melakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan dalam seluruh hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang terus Tuhan perbaharui dari dalam keluar, agar pikiran, hati, dan perkataan serta perbuatan kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang sedang dilanda pandemi. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun daerah. Kami berdoa biarlah Engkau menolong semua anak bangsa dapat bekerja bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Engkau juga pimpin gereja kami dan kami semua dapat turut terlibat di dalamnya. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon biarlah Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kedukaan. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami menghadapi pergumulan dalam usaha atau pekerjaannya, dalam kehidupan ekonominya. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang memberikan berkat-Mu, Engkau yang memberikan pertolongan, dan Engkau yang memberikan kasih kemurahan Tuhan dalam menghadapi semua ini. Dan semua yang dibutuhkan biarlah Engkau cukupkan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami di dalam kuliah atau studinya. Biarlah Engkau memberkati, kendati pun pada saat ini kuliah atau studi kebanyakan masih dilakukan secara online. Biarlah Engkau memimpin agar para mahasiswa dan siswa, anak-anak kami dapat belajar dengan baik dan tekun, dapat mengikutinya dengan baik, mendapatkan hasil yang baik untuk bekal mereka ke depan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami semua, Engkau yang memberkati kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita atas segala kasih dan anugerah-Nya, dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Bapak dan Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening atau men-scan QR Code yang tertera di layar ini. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai di dalam amplop, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan di Sekretariat Gereja, Gedung Gereja Anugerah lantai 3 pada jam kantor sebagai berikut. Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian Sabtu dan Minggu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang untuk membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, agar kiranya dapat digunakan sepenuhnya untuk memuliakan Engkau semata. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Ibadah dan pelayanan kita bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk membangun ibadah kita dengan hati yang tulus, dengan satu tujuan, memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Hanya kepada Yesus Kristuslah kita serahkan hidup sepenuhnya menjadi ibadah sejati dan persembahan yang kudus. Maka kita tetap dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan untuk ladang menguning di sekitar kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Shalom jemaat muda, pernahkah kamu berpikir, apa ya bakatku? Atau apa minat yang aku punya? Atau apa panggilan Tuhan dalam hidupku? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Youth Ministry GKI Gading Serpong akan mengadakan Shape, serangkaian kelas untuk menggali minat, bakat, dan panggilan hidup dalam memasuki dunia kuliah. Dalam kegiatan ini akan ada tes minat bakat dan konsultasi bersama psikolog, penggalian tujuan hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani, dan juga diskusi dengan para mentor untuk menentukan universitas dan jurusan kuliah. Pendaftaran hanya dibuka sampai tanggal 30 September
Keterangan lebih lanjut bisa dicek di poster di samping. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sakramen Perjamuan Kudus GKI Gading Serpong akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 secara live streaming pada kebaktian pukul 9 WIB dan 17 WIB. Umat dapat melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara online melalui kebaktian live streaming pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB. Jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan hati dan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dan mengikuti rangkaian ibadah live streaming dengan tepat waktu. Karena bagian sakramen perjamuan kudus ini tidak akan direkam dan tidak akan disiarkan ulang. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Apa yang harus dipersiapkan di rumah masing-masing? Siapkan anggur perjamuan atau dapat pula menggunakan teh atau air putih dengan takaran 1-2 teguk sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat sekalian, siapkan potongan roti tawar untuk 1 suapan sebanyak sejumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Pemimpin keluarga atau anggota keluarga tertua bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Jika kondisi orang tertua tidak memungkinkan dikarenakan sakit atau alasan kesehatan, maka dapat ditentukan yang tertua di antara anak-anak untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus. Demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.